Jadi Muibi, ya, gue punya cerita tentang kesurupan massal yang menimpa banyak mahasiswa. Kejadian itu tahun 2019 di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ada perempuan, kita sebut aja namanya Luna ya. Jadi ada satu acara setelah ospeknya tuh selesai. Namanya tuh malam keakraban. Buat kayak mempererat kekeluargaan para maba sama seniornya lah. Oke. Luna ini tuh salah satu pengurus ospek itu. Di malam itu dia tuh ikut nyiapin mulai dari ngediriin tenda sampai segala macam kebutuhan api unggun. Oh iya, tempat makrabnya ini tuh kayak di pinggir pantai gitu, yang jalanannya tuh harus ngelewatin kanan kiri yang masih hutan gitu. Pokoknya belum ada pemukiman yang banyak. Oke. Nah, pas Luna sampai di sana, kondisi acaranya tuh lagi mau ngidupin api unggun. Dan setelah api unggunnya nyala, maba-maba tuh diminta untuk berkelompok terus nampilin pentas seni yang udah disiapin. Malaman sekitar jam 8, panitia yang lain tuh ngehimbau maba-maba buat segera tampil, karena mereka kan agak lama gitu ya. Terus salah satu temennya Luna tuh teriak, "Cepetlah, panas nih." Karena posisi Luna sama teman-temannya kan di deket api unggun. Terus Muibi, ya pas lagi mau mulai, ada hal aneh yang terjadi. Jadi katanya temannya Luna tuh ngeliat kalau api di api unggun tuh berkobarnya ke arah berlawanan angin. Terus temannya Luna di situ langsung teriak, tapi si Luna bener-bener nggak pedulin lah, dia nggak mau mikir macem-macem. Sampai akhirnya acara terus berlanjut sampai ke jam 1 atau 2 malam. Nah, jadi tempat istirahat mereka semua tuh ada di barak. Nah, barak tuh kayak bangunan tempat tinggal gitu. Jadi tuh kayak asrama gitulah. Terus dipisah gitu antara laki-laki sama perempuan kamarnya. Pas semua maba udah pada tidur, 15 menit kemudian mereka tuh dipaksa bangun tuh buat ngelanjutin acara berikutnya. Jadi ini tuh kayak sengaja ngebuat mereka tidur sebentar doang. Terus Luna sama beberapa temannya tuh gak setuju, karena mereka tuh ngerasa maba-maba ini tuh udah dari pagi nih ngikutin rentetan acara. Jadi kayak kalau dibangunin kayak gitu malah ngeri, kepalanya pusing dan jadi sakit kan. Sian ya. Tapi karena emang itu udah sesuai rencananya dari jauh-jauh hari, jadi gak bisa dibatalin tuh, mau gak mau tetap dilanjutin. Nah, 15 menit kemudian Luna tuh ngeliat ada beberapa anak kayak lagi silat di jalanan pinggir pantai. Malam-malam? Malam-malam, Bi. Wow. Jadi tuh kayak lagi ada acara kenaikan sabuk gitu. Terus itu tuh jurit malamnya gitu. Dan Luna tuh refleks nanya ke seksi acara, kalau setelah acara ini tuh mereka apa kan. Dijawablah kalau acaranya itu selanjutnya adalah acara renungan suci. Nah, dengan kondisi semuanya tuh setengah sadar karena dipaksa bangun, terus Luna tuh nyeletuk bilang, "Pasti bentar lagi ada yang teriak dari sana." Terus dia nunjuk ke arah pesilat-pesilat itu. Terus tiba-tiba Muibi, ya bener-bener ada yang teriak kenceng banget dari arah pesilat itu. Terus habis itu Luna tuh langsung jalan lah ke arah barak tanpa pakai sendal. Dan pas dia sampai di pintu barak, dia tuh ngeliat ada satu anak tumbang ke belakang dengan posisi kakinya tuh duduk sila, terus matanya tuh melotot natap si Luna dengan tangan tuh yang masih gandengan sama teman-teman sebelahnya. Di situ si Luna kaget banget sambil ngasih isyarat gitu kayak ke teman-temannya kalau ini tuh ada yang aneh. Untung banget tuh teman-temannya Luna ngeliat dan langsung ngebantuin Luna tuh buat ngangkat anak ini. Dan untungnya panitia-panitia ini tuh udah pada prepare lah dari jauh-jauh hari kalau pengen ngebawa orang pintar ke tempat ini. Karena kayak untuk antisipasi gitu kan. Langsung tuh dipanggil orang pinternya itu, diobatin lah anak ini. Tapi kasiannya si orang pintar ini tuh gak sekuat yang ngerasukin anak ini. Terus karena anak ini agamanya Katolik, sedangkan mereka semua tuh mayoritas Muslim, jadi kayak beda gitulah baca-bacaannya. Tapi ada tuh satu panitia bagian dokumentasi yang agamanya tuh sama yang kerasukan ini. Dan akhirnya dia tuh bilang kalau dia tuh bisa komunikasi sama maba ini. Nah, deskripsi maba ini tuh dia tuh perempuan, tingginya tuh sekitar 155 cm, badannya ramping, terus pendiam gitu. Terus akhirnya Luna sama teman-teman panitianya yang lain tuh ngebantuin lah, ngedampingin si anak ini sambil diajak komunikasi. Nah, yang Luna inget kalau yang masuk ke dalam badan anak ini tuh opungnya si anak ini. Jadi si opungnya tuh bilang, "Ada yang mau masuk, jadi aku masuk duluan." Terus dijawablah sama si orang pinternya ini, "Kalau sayang keluarlah Pung, kasihan dia lemah."
Dijawab lagi tuh sama opungnya, bagi aku sebatang rokokmu. Kebetulan temennya Luna itu lagi gak ngerokok, tapi adalah temen lainnya yang ngasih rokoknya. Cuma mereka tuh sempat debat lah di situ, gara-gara si opungnya ini kan mau ngerokok tapi pakai badan maba cewek ini kan. Akhirnya setelah berdebat panjang dibakar lah tuh rokoknya, terus ditaruh di samping anak maba ini. Nah, Luna yang ngeliatin kejadian-kejadian aneh itu tuh bener-bener gak bisa pikir jernih lah. Karena walaupun si Luna gak ngerokok, tapi Luna tahu kan seberapa lama orang ngerokok dengan cara ngisep asap kayak gitu. Iya. Nah, gak sampai 5 menit rokok itu habis, maba ini tiba-tiba pingsan. Terus gak lama dari pingsan itu, satu persatu tuh banyak maba lain yang teriak-teriak sampai histeris banget. Dan sampai ada yang nyekek seniornya Luna pakai satu tangan, sampai badan seniornya tuh keangkat. Kalau dihitung-hitung sama si Luna, kira-kira tuh ada sekitar 7 orangan lah, selain maba yang kerasukan, dan ada juga salah satu dari panitia itu. Tapi alhamdulillahnya ya, orang pintar yang tadi tuh bisa nyembuhin 7 orang ini. Nah, setelah mereka pulih, mereka dibawalah ke musola yang jaraknya kayak 20 meter lah dari tempat itu. Terus maba pertama ini yang pingsan tadi, tiba-tiba tuh kerasukan lagi ya, matanya merah banget. Tapi di situ Luna tuh ngeliat, dia tuh kayak nggak tahu itu tuh beneran kerasukan atau kayak efek ngantuk aja. Akhirnya Luna sama 4 orang teman lainnya megangin dia tuh. Satu ada yang megangin kepalanya, 2 megang tangan kanan sama kiri, sama ada juga yang megang kaki kanan sama kaki kiri. Oke. Tapi saking kuatnya maba ini, si maba ini tuh teriak-teriak, dan yang ngebikin Luna kaget banget, Luna tuh nyaksiin orang lagi terlentang, badannya tuh keangkat kayak 1,5 jengkal tangan dewasa. Buset. Kayak terbang gitu. Iya. Sampai dia tuh refleks lepasin dan ngasih temen cowoknya yang megang, saking kencengnya tuh badannya. Dan kejadian ini tuh bener-bener masih berlanjut sampai jam 3 pagi ya. Tapi singkat cerita, Luna masuklah ke musola tempat teman-temannya yang baru disembuhin tadi. Terus pas dia masuk ke sana, tiba-tiba tuh gak tahu kenapa listrik tuh mati. Dan karena situasi lagi panik, semua tuh pada lari keluar langsung karena ketakutan. Di situ Luna tuh masih berusaha positif kalau itu tuh cuma konslet listrik doang. Ditambah gak lama tuh hidup lagi listriknya. Di situ Luna duduk sama salah satu maba yang agamanya tuh Kristen Protestan, yang lagi ketakutan sambil dengerin doa-doa agamanya tuh di YouTube pakai headset dia. Pas Luna duduk berdua sama dia di belakang, Luna tuh ngedenger ada suara ngelengking kayak ketawa kunti gitu ya. Jadi karena Luna gak mau buat si anak ini panik, dia berusaha tuh berdiri normal tanpa ngasih tau apa-apa. Tapi tiba-tiba anak ini tuh lari ninggalin Luna. Langsung dikejar tuh sama si Luna dan ditanya kenapa lari. Dia jawab, kakak gak denger ada yang ketawa? Aku takut banget. Di situ dalam hatinya Luna tuh langsung mikir, oh berarti emang benar yang dia denger tadi. Nah lanjut, singkat cerita, ada maba laki-laki yang bisa nyembuhin orang kerasukan. Jadi udah bukan orang pintar ini lagi. Ya. Terus langsung nih si maba ini dibawa ke tempat kejadian itu. Pas sampai, dia akhirnya berusaha lah komunikasi. Sampai dia tuh tahu akar permasalahan dari kesurupan massal ini. Oke. Jadi katanya ada maba yang sembarangan ngambil ranting basah yang masih nyangkut di pohon tanpa permisi. Terus? Tapi dia tuh denial, gak mau ngaku, malah saling tuduh menuduh gitu. Padahal anak yang kerasukan yang terbang tadi itu tuh udah nunjuk ke arah dia. Tapi si sosok ini katanya tuh gak mau keluar. Dia tuh mau nunggu sampai azan subuh biar dia tuh dapat inangnya si anak baru ini. Buset. Jadi terpaksa si maba orang pintar ini tuh maksa ngeluarin si sosok ini. Dan alhamdulillahnya tuh bisa keluar sebelum subuh. Terus alasan kenapa anak ini tadi terbang, yang ngerasukin tubuh anak ini, itu tuh ternyata nenek-nenek yang katanya ratu di situ. Terus badannya tuh setengah ular. Wow. Wah anjir serem banget. Berarti alasan sebenarnya cuman karena ranting di daerah itu diambil. Iya. Berarti emang parah banget kan mood di daerah situ tuh. Tapi jatuh jadi chaos banget ya. Chaos Iya. banget. Ini apa sih hitungannya, LDKS atau Dia ospek terus lagi malam keakraban. oh ini makrab yang chaos banget sih menurut gua. Asli. Hancur. Gue dapat cerita tentang cewek yang kena pelet sama cowok. Padahal ini masih zaman kuliah Nat ya. Lo bayangin aja, biasanya lo kena pelet atau lo pernah dengar cerita pelet itu kan di kampung,
waktu pas udah tua gitu kan. Nah ini masih kuliah masalahnya. Cerita ini berawal di tahun 2017. Waktu itu ada satu cewek, sebut aja namanya Ambar. Dia ini baru masuk kuliah dan jadi maba lah di salah satu kampus di Jakarta. Awal jadi maba pasti wajar dong kalau anak baru nyari relasi ke teman-teman buat dapet info kuliah, temen nongkrong gitu kan. Singkat cerita akhirnya Ambar itu kenal sama salah satu anak kampus baru juga nih, satu jurusan, sebut aja namanya Romi, cowok nih. Oke. Sedikit background tentang Romi, dia ini anak rantau dari luar pulau. Jadilah akhirnya Ambar dan Romi ini dekat, berawal dari teman-temanan biasa, lama-lama si Romi suka sama Ambar. Satu hari Romi nembak Ambar. Nah tapi nembaknya tuh kayak maksa-maksa gitu Nat ya, buat jadi pacar Ambar sampai nge-begging ganggu gitu loh. Jadi gitu ditolak lah sama si Ambar. Setelah ditolak, si Romi ini emang ngejauh dan hubungan pertemanan mereka pun juga akhirnya makin renggang. Tapi beberapa hari kemudian Ambar tuh tiba-tiba ngerasa kayak gak nyaman dan mulai tiba-tiba banget nih nyariin Romi, kepikiran Romi. Akhirnya setelah beberapa hari Ambar ngerasain kangen yang berlebihan sama Romi. Romi baliklah ke Ambar dan akhirnya mereka berdua mutusin buat pacaran. Oke. Selama pacaran ternyata Romi ini sebetulnya bukan orang yang baik banget. Kata Ambar, perlakuan Romi tuh kasar. Terus setiap minggu tuh pasti ada aja diberantemin. Sampai pas lagi berantem, si Romi tuh sering banget mukulin Ambar. Setelah berapa lama mereka pacaran, pernah satu hari Ambar tuh pergi makan sama Romi. Terus Romi minta Ambar buat bayar pesanan pakai dompetnya si Romi. Nah Romi kasihlah nih dompetnya ke Ambar. Pas Ambar buka dompetnya dan mau ngeluarin uang dari dompetnya si Romi, Ambar tuh ngeliat kalau ada dua benda di dalam dompetnya Romi tuh yang kayak aneh banget gitu. Satu bentukannya kayak tokoh wayang, dan satunya lagi tuh berbentuk keris. Nah bentuk semua itu kecil dan kurang lebih tuh cuman 5 sentian lah. Abis itu Ambar nanya lah ke Romi, itu benda apa? Karena kan si Ambar juga belum pernah ngeliat benda kayak gitu. Romi jawab kalau itu ternyata cuma gantungan kunci dikasih sama temennya. Setelah kejadian itu, di hari-hari berikutnya Ambar udah gak pernah lagi tuh ngeliat si benda aneh itu di dalam dompetnya si Romi. After Ambar ngeliat benda yang ada di dalam dompetnya si Romi itu, Ambar tuh malah ngerasa dia tuh jadi makin suka sama Romi. Makin gak bisa lepas, makin bucin. Dan di mata Ambar tuh Romi tuh cowok yang paling baik lah. Pokoknya gak ada yang bisa ngalahin Romi lah gitu. Dan semenjak Ambar pacaran sama Romi juga, teman-teman dekatnya Ambar ini ngerasa kalau dia tuh udah mulai berubah. Ambar tuh mulai narik diri dari pertemanan. Bahkan biasanya sebelum mereka tuh masuk kelas, Ambar tuh biasa tuh nyempetin waktu buat sholat sama teman-temannya. Nah tapi semenjak pacaran sama Romi, dia tuh sering banget ninggalin sholat dan jadi sering gak temenan sama mereka lah. Terus juga Ambar ternyata sering banget ngelawan sama orang tuanya karena mereka gak suka sama Romi. Pernah ada satu waktu Ambar tuh sampai cabut dari rumah demi nyariin si Romi malam-malam. Karena waktu itu mereka lagi berantem. Di malam itu ada salah satu kisah pertengkaran mereka yang bener-bener Ambar inget. Bahkan katanya sampai sekarang nih, sampai pas dia ngirimin ceritanya ke email kita, dia tuh masih sempet bener-bener kayak takut dan kepikiran gitu. Di sekitar tahun 2018, waktu itu tuh dia dan Romi jadi kayak panitia ospek. Dan ada satu masalah pribadi pas acara yang nyebabin mereka tuh jadi berantem tuh di tengah acara. Karena takut ngeganggu jalannya acara, Ambar sama Romi itu tuh milih buat berantem di fakultas lain yang lebih sepi. Karena mereka harus ngeberesin masalah itu di hari itulah. Pas itu mereka jalan ke fakultas ekonomi yang agak jauh lah dari lokasi acara mereka. Nah fakultas ekonomi ini lagi direnov, jadi listriknya pun juga dicabut, lokasi juga gelap. Awalnya Ambar tuh cuma beradu mulut lah sama Romi. Sampai akhirnya Romi mulai tuh mukulin mukanya si Ambar. Mulai emosi tuh dia. Di situ Ambar lari ke kamar mandi yang saat itu juga masih direnov. Terus dikejar tuh si Ambar sama si Romi sampai si Ambar tuh kepala diseret Nat ya sama si Romi. Di situ Ambar mukul tangannya si Romi biar Romi tuh ngelepas cengkramannya gitu. Sampai Ambar pun juga sempet kayak nyayat tangannya Romi pakai jarum yang dia pakai di bajunya biar Romi tuh ngelepasin tangannya. Ambar bisa tuh kayak nyium bau anjir darah yang keluar dari tangannya Romi. Tapi tuh Romi nunjukin kalau dia tuh gak ngerasa kesakitan sama sekali. Padahal si Romi tuh udah ditusuk pakai jarum sama si Ambar, tapi dia gak ngerasa kesakitan. Mereka berantem sampai naik ke gedung lantai 3. Dan Romi tuh nyuruh Ambar berhenti terus duduk. Romi marah-marah lagi tuh ke Ambar. Di situ Ambar mikir, nih kayaknya cowok gue kesurupan. Karena tiba-tiba pas Romi lagi bentak-bentak Ambar, Romi tuh tiba-tiba ngaum gitu kayak macan Nat ya. Wow. Terus beberapa kali tuh Romi tuh kayak lari ke kanan ke kiri.
Terus sampai gilanya lagi, si Romi tuh naik ke pembatas balkon, terus dia tuh berusaha buat lompat Dari lantai 3 itu. dari lantai 3. Oh, Bentukannya gila. tuh dia lompatnya kayak macan gitu loh, Bi. Jadi kayak tangannya ke bawah gitu. Mm-mm. Wow. Tapi untungnya nggak jadi lompat ya. Itu kejadian yang terjadi di tahun 2018-an. Nah, singkat cerita lompat ke tahun 2019. Orang tua Ambar ini kemudian ngajak si Ambar pergi umroh, biar Ambar tuh ngerasa tenang. Karena orang tuanya tuh ngeliat setelah pacaran sama Romi, Ambar tuh berubah. Anehnya selama 14 hari Ambar ada di Mekah sama Madinah, dia tuh sama sekali nggak kepikiran Romi. Soalnya sebelumnya tiap si Ambar nggak ketemu Romi, dia tuh bener-bener kayak ngerasa kesetanan, kayak rasanya tuh resah banget gitu. Nah, waktu Ambar udah pulang after umroh, ternyata Ambar tuh ngerasa kayak sering malah ngalamin kejadian-kejadian janggal. Dia tuh ngerasa gak nyaman di rumah, kayak ada yang ngawasin dia. Dan setiap jam 6 sore ke atas, Ambar tuh ngerasa badan dia tuh panas dan bener resah gitu. Mulai lagi nih resahnya nih. Hal itu selalu berlanjut sampai menuju tengah malam, dan itu terjadi setiap hari. Yang jelas Ambar tuh ngerasa kayak ada yang ngendalin badannya Ambar buat pergi nyariin Romi. Padahal si Ambar tuh gak mau keluar rumah buat nyariin Romi. Setelah kejadian itu, nyokapnya Ambar nelpon salah satu temennya yang berasal dari Banten. Si orang ini tergabung dalam perkumpulan silat dan ilmu raga kayak macam merpati putih gitu, sebut aja namanya Om Agung. Mereka akhirnya ketemu dan Om Agung bilang ke Ambar buat ruqyah aja. Ruqyah pertama dilakuin lah tuh sama Om Agung. Setelah ruqyah itu beres, Ambar ngerasa jadi lebih baik dan dia ngerasa akhirnya dia bisa ngendalin diri dia. Om Agung ngasih tahu kalau ternyata Ambar itu sebenarnya dipelet sama Romi. Nah, peletnya itu namanya semar mesem. Jadi pelet itu tuh bekerja melalui media yang kemudian dibacain ajian khusus pakai bahasa Jawa buat ditujuin ke korban yang pengen dia pelet. Setelah diruqyah, Ambar baik-baik aja. Tapi ternyata serangan gaib itu malah nyerang nyokap sama adiknya. Oke. Jadi kayak pindah gitu. Setiap menjelang malam setelah maghrib, nyokapnya tuh ngerasa kayak dia tuh ngelihat penampakan nenek-nenek yang berjalan ke arah kamar mandi. Terus adiknya pun juga sering lihat kayak gitu, ngelihat sosok nenek itu. Terus setiap adiknya bangun abis tidur nih, dia ngelihat kayak tangan kakinya tuh kayak bekas cakaran tuh banyak banget tiba-tiba aja. Nah, setelah kejadian itu, Ambar tuh bener-bener berusaha buat menghilang dari Romi. Karena Ambar ngerasa ternyata yang kena korbannya tuh bukan dia doang, sampai orang tuanya juga kan. Kabar terakhir yang dia dapat, si Romi itu balik ke kampungnya pas Covid. Kan Covid kan 2019-an kan. Nah, terakhir tuh 2019 tuh kejadiannya. Dan sepanjang tahun 2020 sampai 2022, Ambar kemudian ngejalanin ruqyah rutin. Selain ruqyah sama Om Agung, dia juga ruqyah sama salah satu ustadz yang emang berpengalaman lah dalam hal ruqyah. Nah, sampai sekarang sesekali nih si Romi tuh masih mantau Ambar, kata Bi, Nat ya. Romi tuh masih sering nelponin nomornya Ambar, chat-chat Ambar, pokoknya masih ganggu Ambar, tapi terornya tuh cuman via sosmed aja gitu. Untungnya sampai detik ini alhamdulillahnya udah gak ada lagi hal mistis yang dialami sama keluarga Ambar. Dan akhirnya ya mereka udah gak pernah ketemu lagi. Gila. Tapi kebayang gak sih Moy, kalau misalkan si Romi ngelakuin lagi tapi ke cewek lain? Bisa jadi lagi, karena kan dia mau ngelakuin segala cara buat dapetin cewek yang dia mau kan. Iya. Cing, serem banget kalau kayak gitu.